maka istiqomahkan zikir kita, istiqomahkan terus dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang menyebabkan dosa sebesar apapun kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ya, Abu Dar datang, "Hai Abu Dar, kamu mau nggak masuk surga?" "Mau ya Rasulullah." "Ucapkanlah la ilaha illallah." Kata Abu Dar, "Gampang banget mau masuk surga, cuma la ilaha illallah." "Iya." "Bagaimana kalau dia seorang pezina?" "Kalaupun dia seorang pezina, dia akan masuk surga." "Bagaimana kalau dia seorang pencuri, koruptor?" "Kalaupun dia koruptor, pencuri, dia akan masuk surga." Bahkan Rasulullah katakan, "Wa in zana wa in saraka, wa in zana wa in saraka, wa in zana wa in saraka, dzakhalal jannah." Meskipun dia pezina, pencuri, dia akan masuk surga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah kalimat la ilaha illallah, di mana satu kalimat la ilaha illallah ini bisa menghapus 4.000 dosa besar. Kalimat la ilaha illallah ini adalah sebuah kalimat di mana ketika kita dimasukkan ke dalam kubur tidak ada perasaan takut dan tidak ada perasaan gelisah lagi. Laisa ahli la ilaha illallah khasyatu fi kuburihim wa fi nusurihim. Nah, maka kalau kita ingin amalan-amalannya ikhlas, tidak ada lain, masuk ke dunia zikir. Kalau belum masuk ke dunia zikir, maka dalam kitab Miftahul Sudur diterangkan, biarpun dia hafal 1000 kitab, ya, ngelotok tuh kitabnya, padahal kita sendiri sakuti kita tuh kitab aja nggak ngelotok gitu kan. Ini 1000 kitab, ya. Tapi kalau belum masuk ke dunia thariqah, maka belum sempurna. Kenapa? Karena masih sering dibimbing oleh setan, masih sering dibimbing oleh hawa nafsu, masih sering dibimbing oleh kesombongannya, masih sering dibimbing oleh keriaannya, keujubannya, sehingga tidak bersih amaliyah-amaliyahnya. Maka inilah pentingnya masuk ke dalam dunia zikir. Maka alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat untuk bisa riyadhah zikir. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya di depan sini adalah sedang berhadapan dengan para ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, calon penghuni sorga yang masih ada di dunia. Ya Bu ya, jadi ibu itu, bapak itu calon penghuni sorga yang masih ada di dunia Bu. Kenapa? Karena dengan ikutnya kita dalam majelis zikir ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang di majelis zikir, maka Allah katakan, "Ushidu anni faqad ghafartu lahum." Hai para malaikat, saksikan orang-orang yang hadir di majelis zikir ini, ketika dia bangkit berdiri, maka semua dosa-dosanya sudah aku ampuni semuanya. Dan tidak sampai di situ Bu, kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya Allah ubah jadi kebaikan dan kebaikan. Meskipun tahu kita itu jelek, tapi kalau sudah datang di majelis zikir, maka Allah ubah itu jadi kebaikan-kebaikan semua, jadi diputihkan. Makanya majelis zikir ini adalah laundrynya dosa. Wah, kita sangat bersyukur Bu ya, punya laundry dosa. Nah, makanya majelis zikir itu jarang ada, jarang ditemukan. Ada di Rawamangun, ada lagi di mana, ya tertentu aja. Lain dengan majelis taklim, setiap masjid ada, setiap tempat ada. Tapi kalau majelis zikir susah. Kenapa? Karena itu laundrynya. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, ketika sudah masuk ke dalam majelis zikir, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah.
Ini kita sangat beruntung. Makanya sorga itu bagi orang-orang penzikir itu sudah di tangan. Tinggal apa? Istiqomah saja. Istiqomah, istiqomah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan coba kupas tentang ikhlas. Nah, ikhlas itu gampang diucap tapi susah dilaksanakan. Tapi bagi orang-orang thariqah, insya Allah nanti endingnya ada tipnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa ikhlas ini sangat penting? Sebab orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang-orang kafir ternyata. Orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, yang pertama adalah mereka adalah guru-guru ngaji. Mereka pencari-pencari ilmu. Jadi ketika di yaumil mahsyar, mereka itu dipanggil. Hei, ketika hidup kamu kerjanya apa? Saya ngajar baca Quran. Saya ngajar ngaji. Kata Allah, untuk siapa kamu ngajar ngaji? Untukmu ya Allah. Kata Allah, bohong. Kamu ngajar ngaji biar dikatakan kamu pintar, biar kamu dikatakan kamu bagus suaranya, biar kamu dapat fasilitas-fasilitas yang lain sebagai ustadz. Kemudian Allah panggil, hai malaikat, lempar orang ini ke dalam neraka. Maka orang itu pun dilempar ke dalam neraka. Kemudian yang kedua didatangkan lagi, dia orang kaya. Ketika kamu di dunia apa kerjaanmu? Ya Allah, saya bangun masjid, saya sumbang, saya sedekahkan, saya infakkan harta saya untuk perjuangan agamamu. Kata Allah, kamu bohong. Kamu berinfak, kamu bersedekah biar dikatakan kamu dermawan, biar dikatakan kamu itu orang yang suka bersedekah. Akhirnya dipanggil lagi malaikat, hai malaikat, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Dilempar mereka. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika ditanya oleh Allah, hai kamu hidup, apa yang kamu kerjakan? Ya Allah, saya hidup, saya berjuang untuk agamamu, saya mati-matian membela agamamu. Kata Allah, bohong kamu. Kamu berjuang, kamu berjihad, itu biar dikatakan pemberani. Maka dipanggillah malaikat lagi, hai malaikat, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Maka dilemparlah orang tersebut ke dalam neraka. Kemudian Abu Hurairah ditepuk pahanya. Hai Abu Hurairah, inilah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka sebelum orang-orang kafir masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena tadi ketika beramal tidak ikhlas. Beramal ada unsur-unsur yang lain yang menyebabkan amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, setiap hari Senin, setiap hari Kamis, itu amalan kita itu dilaporkan kepada Allah. Setiap hari Senin dilaporin, setiap hari Kamis dilaporin. Namun tidak semua amal-amal kita diterima oleh Allah. Sebab apa? Setiap hari Senin, hari Kamis ini, maka Allah Subhanahu wa taala teliti amalan-amalan kita. Di langit pertama, nah, ini amalan ini orang bagus sholatnya, sedekahnya juga bagus, tapi masih ditolak juga. Kenapa? Karena masih ada hibahnya, masih ada gosipnya. Jadi masih dipending dulu amalan orang tersebut. Langit pertama bagus, namun di langit yang kedua amalan orang ini ditolak. Kenapa? Karena tafakhur. Tafakhur itu apa? Mereka beramal, amal sih amal, tapi tujuannya mencari dunia terus. Tujuannya nggak ada akhiratnya. Tahajudnya sih rajin, tapi pengennya naik jabatannya, pangkatnya, rezekinya banyak. Iya, zikirnya sih rajin juga gitu ya. Tapi zikirnya biar apa? Biar laris, biar rezekinya nambah. Jadi nggak ada unsur apapun yang dimasuki untuk akhiratnya. Itu tafakhur. Amalnya bagus,
kelihatannya akhirat, tapi sebetulnya tujuannya adalah dunia. Nah, orang-orang yang tujuannya dunia terus, maka masih tertolak di langit yang kedua. Di langit yang ketiga, amalan orang ini bagus, tembus 1, 2 tembus, 3 tembus, tapi di langit yang ketiga, amalan orang ini ditolak. Kenapa? Karena masih ada sifat sombongnya, takabur. Nah, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Langit 1 tembus, 2 tembus, 3 tembus, namun di langit yang keempat, amalan orang ini masih tertolak. Kenapa? Bangga bahwa dia beramal, dia melakukan amaliyahnya karena dirinya sendiri, ada sifat ujubnya, bangga dirinya, bukan karena taufik dari Allah, bukan karena pertolongan dari Allah. Maka dia menganggap amalan yang dia lakukan itu karena dirinya sendiri, maka masih tertolak di langit yang keempat. Langit 1 tembus, 2 tembus, 3 tembus, 4 tembus, tapi ternyata di langit kelima orang itu amalannya masih ditolak juga. Kenapa? Karena ada sifat dengkinya. Dia nggak suka kalau orang lain itu dapat nikmat. Ya, ini 1 tembus, 2 tembus, 3 tembus, 4 tembus, 5 tembus, namun ternyata di langit yang keenam amalan orang ini pun ditolak. Kenapa? Karena walaupun dia beriman, walaupun dia amaliyahnya bagus, tapi sama dukun juga masih percaya. Ya, Allah percaya, dukun percaya, ada kekuatan lain selain Allah. Jadi menggabungkan, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kemudian langit 1 tembus, 2 tembus, 3 tembus, namun ternyata di langit yang ketujuh amalan orang ini ditolak. Kenapa? Karena masih ada sifat riya, ingin dipuji orang lain. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, 1 tembus, 2 tembus, 3 tembus, 4 tembus, namun ternyata di arsinya Allah amalan orang ini pun ditolak. Kenapa? Karena masih ada sifat syirik. Nah, makanya dalam Al-Quran disebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun yang salim. Nah, menghadap Allah dengan qalbun yang salim, benar-benar ikhlas untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam surat Al-An'am di sini diterangkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam ayat yang lain Allah pun sebutkan di sini, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya, dengan menjalankan agamanya dengan lurus. Jadi yang Allah inginkan dari amal-amal kita adalah bagaimana amal kita itu ikhlas. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, apa sih ikhlas itu? Ikhlas, kalau kita lihat definisinya, maka suatu hal yang bersifat batiniah, yang mempunyai kemurnian dan kesucian niat, yaitu bersih dan terbebas dari tujuan selain Allah, sehingga terdapat ketulusan niat dan melaksanakan suatu pekerjaan, yaitu ketulusan dalam mengabdi kepada Allah dengan segenap hati, pikiran dan jiwa seseorang. Jadi tulus, pokoknya apapun amal kita adalah kepada Allah. Makanya kan kita punya password sebelum zikir, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku, ridhomu yang aku cari. Walaupun kita belum tahu ilmunya terhadap password itu, kalimat itu, ternyata kalimat itu adalah sangat luar biasa hebatnya. Kenapa? Itu adalah kalimat untuk menyebabkan amal kita itu ikhlas. Kenapa? Karena tujuannya Allah, mencari ridhonya Allah. Itu sangat luar biasa, hadirin jamaah rahimakumullah. Ternyata di balik kalimat ilahi anta maksudi itu tersimpan bagaimana agar amaliyah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa sih keutamaan ikhlas? Kalau orang itu sudah ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Jadi kalau sudah ikhlas amalan-amalan kita, maka biarpun kecil, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kecil memang amalan kita, tapi pahalanya sangat luar biasa.
Kemudian apa? Allah akan mencukupkan kebutuhan orang yang ikhlas. Jadi kebutuhan-kebutuhan hidupnya orang-orang yang ikhlas itu akan dipenuhi oleh Allah. Sebab apa? Kalau orang sudah ikhlas, itu adalah puncaknya dari ketakwaan. Kalau sudah takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun kesulitan hidupmu, Allah akan turun tangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau Allah sudah turun tangan dalam kehidupan kita, maka nggak ada sesuatu yang susah, semuanya jadi mudah. Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh tentara Fir'aun sudah berada di Lautan Merah. Saat itulah umatnya Bani Israel mengatakan, "Hai Musa, hari ini kita akan terbunuh semua." Kenapa? Tentara Fir'aun sudah kelihatan, debu-debunya sudah dilihat. Maka kata Nabi Musa, "Jangan takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita." Nah, ketika Allah bersama kita, maka apa? "Hai Musa, pukullah tongkatmu." Maka ketika tongkat itu dipukulkan di Lautan Merah, maka lautan itu pun jadi jalan raya. Kenapa? Allah sudah turun tangan. Ketika Nabi Soleh alaihi salam, beliau ditantang, "Hai Soleh, kalau benar engkau seorang nabi, coba buktikan, keluarkan onta dari dalam batu." Bayangkan Bu, ngeluarin onta dari dalam onta aja susah, ini keluar onta dari dalam batu. Tapi kalau Allah sudah turun tangan, ternyata batu itu pun setelah dibelah ada ontanya juga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika disuruh membelah bulan, "Hai Muhammad, kalau engkau benar seorang nabi, maka belah bulan itu." Nabi pun bingung, kenapa bulan dibelah? Kalau lapis Cina gampang dibelah, itu bulan dibelah. Malaikat Jibril datang, "Hai Muhammad, udah belah aja bulan itu." Sebab apa? Memang ada dalam suratan, dalam Lauh Mahfuz, bahwa umatmu nanti akan minta ini. Maka kemudian dibelahlah bulan itu. Maka bulan pun terbelah. Dan ini secara teknologi bisa diteliti bahwa bulan itu pernah terbelah. Kenapa seperti itu? Karena Allah sudah turun tangan. Demikian juga orang-orang yang ikhlas dalam hidup ini, Allah akan turun tangan dalam kehidupannya. Makanya tidak ada orang-orang yang ikhlas itu, ya, hidupnya akan dicukupkan oleh Allah. Kemudian apa? Orang yang ikhlas itu akan memiliki hati yang tenang. Jadi tenang, tentram. Amalnya itu enjoy, udahlah, yang penting sudah beramal, sudah melaksanakan sholat, sudah ini. Jadi tenang, tidak ada keiri hatian. Maka ciri-ciri orang yang ikhlas itu apa saja? Di sini akan kita lihat. Dalam hal ini Dunun Al-Misri memberikan pendapat tentang ciri-ciri orang yang ikhlas. Ciri orang yang ikhlas adalah dia tidak mengharapkan pujian. Jadi mau dipuji, mau dicela, udah biarin aja, yang penting saya sudah beramal. Kalau ada yang muji, alhamdulillah. Kalau ada yang nyela, ya berarti alhamdulillah juga gitu ya. Tapi susah juga ya Bu ya. Alhamdulillah dicela itu. Tapi inilah tingkatan ikhlas seperti itu. Kemudian apa? Yang kedua, lupa tidak mengingat kembali apa yang sudah dilakukan. Jadi nggak diingat-ingat. Sudah memberikan ini, sudah ya. Pokoknya yang penting kita sudah berikan. Ada pengemis datang, kita sudah berikan. Mau dia terima kasih mau enggak, pokoknya sudah Allah catat. Apapun yang kita berikan kepada orang lain, maka sungguhnya Allah telah catat. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kita nggak perlu amal-amal yang telah kita keluarkan itu agar orang lain memuji kita. Kenapa? Sebab Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, biarpun kau tutupi amalmu dengan 70 hijab, namun suatu saat aku akan buka juga amalmu sebelum kamu meninggal dunia." Jadi kalau kita beramal baik, kita ditutup tuh amal baik kita, tutup ya, 70 hijab. Nanti kalau sudah saatnya, amal itu akan dibuka juga oleh Allah. Amal itu akan diperlihatkan bahwa engkau adalah orang yang baik. Demikian juga amal kejahatan, biarpun ditutup terus ya, suatu saat Allah buka juga.
bongkar juga. Makanya tadi ya, tunggu tanggal mainnya, benar Pak Haji ya. Tunggu tanggal mainnya kata Pak Haji. Memang benar, tunggu tanggal mainnya. Makanya kan ketika kita sudah berbuat salah, berbuat dosa, kata Allah, tutupilah perbuatan salahmu dengan perbuatan baik. Tutup perbuatan salah, perbuatan baik. Perbuatan salah, perbuatan baik. Biar apa? Biar nggak dibongkar. Kenapa? Karena perbuatan salah itu nilainya 1, perbuatan baik nilainya 10. Maka kalau kita sudah berbuat jahat, kita tutup dengan kebaikan. Jahat tutup dengan kebaikan. Kenapa? Biar nggak dibongkar amal kita, amal jeleknya. Nah, maka di sini lupa ya, tidak mengingat amal yang sudah dilakukan. Nah, jadi lupa tidak mengharapkan pahala atas amal yang sudah dilakukan. Jadi sudah lupa amal yang baiknya, kemudian lupa juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ujub, tidak bangga diri bahwa semua perbuatan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar amal kita supaya tidak ujub? Misalnya kita beramal nih, kita rajin sholat malam, kita puasanya rajin juga. Bagaimana agar tidak ujub? Maka kita harus punya 2 prinsip. Yang pertama adalah bahwa amal yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan pahala dari amal kita. Maka dengan 2 ini, maka amal kita akan terhindar dari sifat ujub. Kemudian apa? Tidak takabur atau sombong. Jadi kita beramal karena yakin bahwa semua yang kita digerakkan, amal-amal baik kita itu digerakkan oleh Allah, maka kita pun tidak sombong ketika beramal. Kemudian tidak tergiur dengan dunia. Jadi dunia ya mengharapkan juga, tapi tidak terlalu optimis banget. Wah, dunia harus kita kejar. Boleh dikatakan halal haram hantam, tidak ya. Cari yang halal-halal dulu ya. Yang nyerempet-nyerempet ntar dulu gitu kan ya, yang halal-halal dulu. Jadi tidak, dunia itu terabaikan, dalam artian tetap kita kejar dunia tapi dengan cara yang halal. Kemudian tidak marah dan buruk sangka. Jadi tidak mudah marah dan tidak buruk sangka. Jadi prasangka kita selalu positif. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ikhlas itu punya tanda-tanda. Tanda yang pertama apa? Tidak mencari popularitas dan tidak menonjolkan diri. Jadi tidak mencari, kita hidup itu ya apa adanya aja lah ya, mau terkenal mau tidak, yang penting kita jalani aja hidup. Nah, tidak menonjolkan diri, sebab kalau sudah menonjolkan diri, nanti kalau tidak dipuji malah justru sakit gitu. Nah, maka di sini tandanya orang ikhlas, tidak mencari popularitas dan tidak menonjolkan diri. Kemudian apa? Tidak rindu pujian dan tidak terkecoh dengan pujian. Jadi pujian juga monggo ya, tidak terkecoh juga dengan pujian. Semuanya adalah alhamdulillah. Bahkan kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika ada orang yang memujimu, maka taburkan debu di mukanya. Kenapa? Karena ketika dipuji pada ikatnya itu sangat sakit, menyakitimu gitu kan. Karena kita kan manusia nggak tahan Pak kalau dipuji, pasti hatinya ngembang gitu ya. Kemudian tidak selalu dan cinta jabatan, tidak selalu silau dengan jabatan. Ya, kita punya jabatan tapi nggak silau, memang jabatan itu amanah, tapi tidak silau. Oh, saya punya kedudukan seperti ini, tapi tidak silau dengan jabatan yang kita miliki. Kemudian tidak diperbudak imbalan dan balas budi. Terserah mau orang berterima kasih terhadap pekerjaan kita atau terserah tidak berterima kasih, terserah, yang penting Allah sudah catat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apapun amalmu, meskipun seberat debu, Allah balas. Namun ketika engkau beramal kejahatan, walaupun seberat debu, Allah juga balas. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka perbuatan baik untuk dirimu. Jika engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan menimpa dirimu. Maka tidak tergiur, tidak berbudak dengan balas budi dan imbalan. Kemudian tidak mudah kecewa, hidupnya selalu optimis, karena yakin bahwa ketika kita benar-benar ikhlas, maka Allah yang akan atur kehidupan kita. Kemudian tidak membedakan amal yang besar dan amal yang kecil.
Semuanya mereka beramal ikhlas karena Allah, tidak memilah-milah. Oh, amalan ini pahalanya besar, oh amalan ini pahalanya kecil. Semuanya dikerjakan karena Allah. Tidak fanatis golongan, jadi merasa golongannya sendiri yang paling benar atau apa. Jadi mereka itu terhindar dari fanatisme. Kemudian ridho dan marahnya bukan karena perasaan pribadi. Ya, sebagaimana Rasulullah ketika beliau berdakwah, maka ketika pribadinya yang dihina, Rasulullah sangat sabar. Tapi ketika sudah agamanya, Rasulullah sangat marah. Ketika Rasulullah mau sholat, ya selalu diludahi, dilempari kotoran unta. Rasulullah tenang aja. Kenapa? Karena itu pribadinya. Maka Rasulullah pun nggak marah. Dan akhirnya yang melempari kotoran unta, yang meludahi Rasulullah sakit, sehingga nggak ada yang nengok. Yang pertama nengok adalah Rasulullah sendiri. Dan pada akhir ceritanya, akhirnya dia pun masuk Islam karena akhlaknya dari Rasulullah. Itu jadi ridho, marahnya bukan karena perasaan pribadi. Kemudian ringan, ya, lahap terhadap, ya, dalam beramal. Jadi ringan, lahap dalam beramal, maunya senang dalam beramal. Ini ciri orang yang ikhlas. Tidak egois karena selalu mementingkan kepentingan bersama. Jadi orangnya tidak egois, tapi selalu mementingkan kepentingan bersama. Ini juga merupakan sebuah ciri dari tandanya ikhlas. Tidak membeda-bedakan pergaulan, mau bergaul dengan orang miskin, orang kaya, siapapun mereka tetap bergaul. Nah, ini ciri-ciri orang yang ikhlas pula. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita punya tip bagaimana agar amaliyah itu yang kita kerjakan ikhlas. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke yang merusak ini, maka bagaimana caranya agar kita bisa beramal dengan ikhlas. Nah, kita akan buka kitab Miftahus Sudur bab pertama. Di sini diterangkan, wa hadhil kalimatu thayyibata kama tutahhiru dzakira anisirkil jali tutahhiru aidon anisirkil khafi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Jadi apa di sini? Bahwa kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah yang kita zikirkan, yang kita lantunkan, itu adalah kalimat yang bisa membersihkan sirkul jali, syirik yang besar. Syirik yang besar apa? Syirik yang nyata, ya, yang nyata-nyata yang bisa dilihat oleh mata. Misalnya apa? Kita menyembah patung, kita menyembah matahari, kita menyembah harta benda, menyembah apapun yang bentuknya materialistis. Ini akan hilang ketika kita zikir la ilaha illallah. Kemudian apa? Tutahhiru aidon anisirkil khafi. Dan ini, zikir ini yang kita lantunkan juga akan membersihkan dari syirik khafi. Syirik khafi, syirik khafi itu apa? Syirik khafi itu Rasulullah pernah wanti-wanti, yang paling aku takutkan nanti pada umatku adalah mereka itu syirkul asghar, syirik khafi, syirik yang kecil. Karena saking kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata, maka seperti semut hitam yang berjalan di malam yang gelap. Bayangkan Pak, di malam yang terang aja semut hitam datang jalan ke sini kita nggak lihat. Tapi kata Rasulullah, karena saking susahnya, samarnya, seperti semut hitam berjalan di malam yang gelap. Apa itu? Riya, pujian-pujian, ujub, dengki, sombong, yang tadi amal-amal kita tidak diterima tadi, itu adalah syirikul khafi, syirik-syirik yang kecil. Tapi kata syekh kita, ya, bahwa dengan zikir la ilaha illallah ini, maka syirkul khafi itu akan hilang. Kemudian apa? Tidak sampai di situ. Wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Dan orang-orang yang berzikir dengan istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah ini, maka akan mempunyai sifat yang tulus dan ikhlas. Ternyata apa? Hebat sekali Pak. Kita nggak tahu ilmu ikhlas, ternyata kita sudah diberikan ini loh caranya agar kamu ikhlas seperti ini. Apa? Amalkan zikirnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka zikir ini kalau kita istiqomahkan, maka ikhlas itu hanya sebuah teori. Dalam artian keilmuannya perlu kita pahami,
tapi obatnya sudah ada. Tapi ketika kita belum paham tentang zikir ini, hanya sekedar taklim, kita repot. Gimana ya cara membersihkan sifat riya? Bagaimana agar amaliyah kita diterima oleh Allah? Repot, karena itu nggak bisa dibersihkan. Kecuali apa? Kecuali Rasulullah katakan, likulli shay'in suqala wa suqalatil qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, zikir yang kita laksanakan ini istiqomahkan. Kenapa? Karena ketika sudah istiqomah zikirnya terus menerus, nanti amaliyah kita yang kita jalankan akan ikhlas sendiri. Amaliyah yang kita jalankan akan bersih sendiri. Dan ini pernah Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, ala unabbiukum bi khairi amalakum. Hai para sahabat, maukah aku berikan suatu amalan yang amalan ini sangat bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada amalan lain yang lebih bagus kecuali ini. Kalau amalan ini kau laksanakan sangat bagus. Wa askaha inda malikikum. Kalau amalan ini kau laksanakan, maka amalan-amalan yang lain itu akan bersih, akan suci di hadapan Allah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika ditanya itu, kemudian para sahabat, apa ini amalan yang bisa seperti itu? Maka qala zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka kalau kita ingin amalan-amalannya ikhlas, tidak ada lain, masuk ke dunia zikir. Kalau belum masuk ke dunia zikir, maka dalam kitab Miftahul Sudur diterangkan, biarpun dia hafal 1000 kitab, ya, ngelotok tuh kitabnya, padahal kita sendiri sakuti kita tuh kitab aja nggak ngelotok gitu kan. Ini 1000 kitab, ya. Tapi kalau belum masuk ke dunia thariqah, maka belum sempurna. Kenapa? Karena masih sering dibimbing oleh setan, masih sering dibimbing oleh hawa nafsu, masih sering dibimbing oleh kesombongannya, masih sering dibimbing oleh keriaannya, keujubannya, sehingga tidak bersih amaliyahnya. Maka inilah pentingnya masuk ke dalam dunia zikir. Maka kita sangat beruntung, meskipun mungkin kemarin-kemarin kita tidak tahu ilmunya gitu ya, tapi ternyata zikir yang kita laksanakan, ujung-ujungnya adalah sangat luar biasa hebatnya, sehingga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi sebagai penutup dari ceramah saya ini, maka istiqomahkan zikir kita, istiqomahkan terus dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang menyebabkan dosa sebesar apapun kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat, ya, Abu Dar datang, "Hai Abu Dar, kamu mau nggak masuk surga?" "Mau ya Rasulullah." "Ucapkanlah la ilaha illallah." Kata Abu Dar, "Gampang banget, mau masuk surga cuma la ilaha illallah." "Iya." "Bagaimana kalau dia seorang pezina?" "Kalaupun dia seorang pezina, dia akan masuk surga." "Bagaimana kalau dia seorang pencuri, koruptor?" "Kalaupun dia koruptor, pencuri, dia akan masuk surga." Bahkan Rasulullah katakan, wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka dakhalal jannah. Meskipun dia pezina, pencuri, dia akan masuk surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah kalimat la ilaha illallah, di mana satu kalimat la ilaha illallah ini bisa menghapus 4000 dosa besar. Kalimat la ilaha illallah ini adalah sebuah kalimat di mana ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada perasaan takut dan tidak ada perasaan gelisah lagi. Laisa ahli la ilaha illallah khasyatu fi kuburihim wa fi nusurihim. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita sudah ketemu ilmunya. Tinggal bagaimana kita berdakwah untuk yang lain. Ayo yang lain. Kenapa? Harus talqin zikir. Kenapa? Karena biar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang disebutkan tadi,
ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika kita meninggal dunia, ternyata hati kita masih kotor, banyak amal amaliyah kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas ketemu Allah baru menyesal. Ketika ditanya, ya Allah, mana amal-amal saya? Kata Allah, silahkan amal-amal kamu ambil sama orang itu yang ketika di dunia sering memuji-muji kamu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi teruskan zikir kita, karena zikir yang ada, ya, zikir yang kita pelajari, zikir yang kita amalkan, ada hakikatnya adalah zikir pembersih. Dia bisa membersihkan dari syirik jali dan khafi, bisa membentuk pribadi yang ikhlas, ya, pembersih kolbu dan hijab, dan sifat-sifat rendah dari sifat kehewanan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.